Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-69. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, di hari berikutnya, maka istana Singasari itu nampaknya telah mulai terbangun kembali karena Sri Rajasa bersama rombongannya telah kembali. Namun pada saat yang bersamaan, Sumbekar telah menghadap pemimpinnya tetua para juru taman untuk minta izin mengunjungi keluarganya di padukuhannya selama sepekan. "Begitu lama?" bertanya pemimpinnya. "Iya, Ki Lurah. Bukankah aku datang dari tempat yang jauh? Kalau aku mempergunakan waktu kurang dari itu, maka perjalanan pulang dan kembali ke istana tidak seimbang dengan hari-hari istirahat di tengah-tengah keluarga." Pemimpinnya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kemudian ia berkata, "Tetapi agaknya Putra Mahkota menaruh perhatian khusus terhadapmu. Karena itu kau harus mohon diri kepada tuanku Putra Mahkota." Dada Sumbekar berdesir karenanya. Ternyata menurut pengamatan pemimpinnya, ia mendapat perhatian dari Putra Mahkota. Hal ini tidak menguntungkan baginya dan bagi Anusapati. Karena itu, maka ia pun segera berkata, "Bukankah itu salah Ki Lurah? Akulah kemudian yang mendapat banyak sekali tugas yang tidak aku mengerti. Kenapa salahku? Ki Lurahlah yang pertama-tama mengatakan kepada Putra Mahkota bahwa aku memiliki kecakapan yang lebih baik dari yang lain. Padahal itu tidak benar." Pemimpinnya mengerutkan keningnya. "Apakah aku pernah mengatakan hal itu?" "Iya. Mungkin justru kepada Tuanku Tohjoyo, aku memang pernah mengatakan ketika Tuanku Tohjoyo memerlukan seorang juru taman. Sebelum itu, Ki Lurah pernah mengatakan pula kepada Tuanku Anusapati, sehingga akhirnya aku harus melayani kesukaannya kepada jenis-jenis bunga yang aneh." Pemimpinnya mengerutkan keningnya. Ia tidak ingat lagi tentang hal itu. Bahkan ia merasa bahwa ia tidak pernah berbuat demikian. Tetapi ia pun kemudian tertawa. "Tetapi bukankah kau senang menerima hadiah?" "Hadiah apa?" "Kalau kau harus memberikan pelayanan khusus di halaman bangsalnya." Ada-ada saja Ki Lurah. Aku tidak pernah mendapatkan apa-apa." "Salah seorang mbahnya barangkali. Rambutku sudah mulai ubanan." "Emban yang ubanan pula." Sumbekar mengerutkan keningnya, tetapi ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Jadi, apakah aku mendapatkan izin itu?" Pemimpinnya berpikir sejenak, namun kemudian ia menganggukkan kepalanya. "Baiklah, tetapi kau harus menepati waktu yang kau tentukan sendiri itu."
Sumekar pun kemudian menganggukkan kepalanya. Menurut perhitungannya, waktu yang sepekan itu pasti sudah cukup. Ia dapat tinggal 1 malam saja di Kediri, dan waktu yang 1 malam itu pasti sudah cukup untuk membicarakan banyak sekali masalah mengenai putra mahkota, Witantra, dan bahkan mengenai Singasari. Seperti pesan pemimpinya, Sumekar masih juga mohon diri kepada putra mahkota ketika akan berangkat. Sambil berbisik, ia berpesan, "Hati-hatilah tuanku. Sebentar lagi tuanku pasti harus mulai lagi dengan latihan itu. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hati tuanku, sebaiknya tuanku menahankannya. Kalau tuanku tidak dapat mengendalikan diri, maka keadaannya tidak akan menjadi semakin jernih. Adinda tuanku ternyata dapat berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya." Anusapati pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Dilepaskannya Sumekar pergi meninggalkan istana untuk sepekan. Terasa betapa hari-hari berikutnya akan menjadi sangat sepi bagi Anusapati. Jauh lebih sepi daripada ketika Sri Rajasa pergi berburu bersama adindanya, Tohjoyo. Seperti yang dikatakan oleh Sumekar, maka Anusapati segera mulai lagi dengan latihan-latihannya bersama Tohjoyo, dan yang semakin lama menjadi semakin berat. Tetapi gurunya yang baru ini tidak begitu menyakitkan hatinya seperti gurunya yang pertama. Bahkan kadang-kadang guru ini memandangnya dengan sorot mata yang aneh. "Paman," berkata Tohjoyo pada suatu saat, "seperti yang pernah terjadi pada suatu waktu, kita harus melakukan latihan di arena terbuka." "Iya," jawab gurunya, "tetapi waktunya masih lama." "Kenapa? Kami pernah melakukan sebelumnya, dan ayahanda memang berpendapat bahwa sebaiknya kami mengadakan latihan dalam waktu-waktu tertentu." "Hamba sependapat tuanku, tetapi keadaan tuanku berdua harus menjadi mapan lebih dahulu." "Jadi maksud paman, kami berdua masih belum mapan?" "Ya, masih belum mapan. Aku sedang membongkar bangunan lama yang aku anggap tidak berguna sama sekali dari tuanku berdua. Yang masih mungkin dipergunakan, tetap akan hamba pergunakan. Barulah setelah bangunan baru nanti berbentuk, tuanku akan mengadakan latihan terbuka." "Tetapi tidak ada seorang senopati pun yang mencela ilmu kami sebelumnya. Kenapa paman menganggap bangunan itu tidak berarti?" "Mereka hanya melihat sepintas lalu. Hamba pun tidak akan melihat kesalahan-kesalahan itu apabila hamba hanya sekedar melihat tuanku berdua berlatih 1-2 kali. Dan hamba pun tidak akan berkeberatan apapun seandainya hamba tidak harus menjadi guru tuanku, sehingga hamba harus menyesuaikan keadaan tuanku berdua dengan dasar-dasar dari ilmu hamba." Tohjoyo mengerutkan keningnya. Ia merasa gurunya yang baru ini mempunyai sikap tersendiri. Gurunya yang lama tidak pernah berpikir sampai 2-3 kali. Apa yang dikehendakinya pasti disetujuinya. Meskipun demikian, Tohjoyo tidak dapat menolak. Gurunya yang baru ini adalah saudara sepupu ibunya yang harus lebih banyak memberikan kesempatan daripada orang lain. Dalam pada itu, Sumekar dengan tergesa-gesa kembali ke padepokan yang telah lama ditinggalkannya. Tetapi penghuni-penghuninya masih tetap mengenalnya karena setiap kali ia menengoknya,
dan memberikan seekor kuda kepadanya. Setelah menyiapkan bekal secukupnya, maka Sumekar pun segera pergi ke Kediri untuk menemui Mahisa Agni. Namun ia sempat singgah ke Panawijen Lama, ke sebuah padepokan baru yang dihuni oleh kuda sempana. Dari kuda sempana, ia mendapatkan beberapa keterangan yang lebih memantapkan dugaannya bahwa Witantra adalah orang yang jujur dan tidak mempunyai pamrih yang berlebih-lebihan, apalagi pamrih pribadi. Aku pernah membencinya, sampai ke ujung rambut seperti aku pernah membenci Mahisa Agni, berkata kuda sempana. Tetapi ternyata akulah yang salah. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi baiklah kau menemui Mahisa Agni. Demikianlah, maka setelah bermalam semalam, Sumekar melanjutkan perjalanannya menuju ke Kediri. Ia berusaha untuk tidak menarik perhatian. Karena itu, ia memasuki kota di senja hari ketika gelap mulai menyelubungi kota. Sumekar dengan hati-hati memasuki halaman rumah Mahisa Agni, sebuah halaman yang luas dan berdinding tinggi. Dua prajurit berada di gardu di depan regol. "Siapa?" bertanya salah seorang prajurit. "Aku datang dari Panawijen," jawab Sumekar sambil meloncat turun dari punggung kudanya. "Kawannya bermain di masa kanak-kanak." "Kawan siapa?" "Mahisa Agni." "Tuanku Mahisa Agni yang kau maksud?" "Ya, iya." "Siapa namamu?" "Sodo, seorang cantrik dari Padepokan Panawijen." "Tunggulah di sini. Salah seorang dari kami akan menyampaikannya kepada seorang pelayan dalam." Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Mahisa Agni adalah seorang yang penting di Kediri. Meskipun kedudukan itu tidak menarik bagi Mahisa Agni sendiri, ia lebih senang bebas seperti burung elang di udara, tanpa ikatan yang sangat menjemukan itu. Tetapi ia tidak dapat menentang perintah Sri Rajasa yang berkuasa di Singasari dan di Kediri. Demikianlah, maka salah seorang dari pengawal halaman itu masuk ke dalam dan menyampaikannya kepada para pelayan dalam. Seorang pelayan dalam kemudian menunggu kesempatan untuk dapat menyampaikannya kepada Mahisa Agni di ruang dalam. "Siapa yang mencari aku?" bertanya Mahisa Agni. "Ampun Tuan, seorang cantrik dari Padepokan Panawijen." Pelayan itu membungkukkan kepalanya. "Cantrik dari Panawijen?" Mahisa Agni bergumam. "Siapakah namanya?" "Sodo Tuan." "Sodo? Cantrik bernama Sodo?" "Ya Tuan." "Apakah ia sudah sangat tua?" "Tidak Tuan, ia masih belum tua benar. Ia baru separuh baya." Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun ia masih belum jelas siapakah yang datang dan menyebut dirinya bernama Sodo itu, namun ia berkata kepada pelayannya, "Suruhlah ia masuk." Namun demikian Mahisa Agni menjadi berdebar-debar juga. Ia belum pernah mendengar nama seorang cantrik yang bernama Sodo. Satu-satunya orang yang dikenalnya bernama Sodo adalah Empu Sodo, guru kuda sempana. Karena itu, maka Mahisa Agni pun harus berhati-hati menerima tamunya. Mungkin seseorang dengan niat yang tersembunyi, tetapi mungkin juga
seseorang yang memang pernah dikenalnya, sehingga karena itu ia tidak menolaknya. Sejenak kemudian maka perintah Mahesa Agni itu pun telah sampai kepada prajurit yang berjaga di regol halaman. Karena itu, maka mereka pun segera mempersilahkan Sumbekar masuk. Diantar oleh seorang pelayan dalam, maka Sumbekar pun kemudian dibawa ke ruang depan gandok sebelah timur. Disitulah biasanya Mahesa Agni menerima tamunya, apabila tamu itu bukan seorang tamu resmi. Ketika kemudian Mahesa Agni keluar dari dalam gandok sebelah timur dan dilihatnya Sumbekar duduk di atas sebuah tikar pandan rangkap yang bersulam benang-benang pandan berwarna itu, ia pun menarik nafas sambil berkata, "Aku kira aku menerima tamu seorang empu yang sudah sangat tua." Sumbekar pun tertawa. Ketika Mahesa Agni sudah duduk di sampingnya, maka Sumbekar pun berkata, "Aku takut kalau berita kedatangan Sumbekar sampai ke telinga Sri Rajasa di Singasari." "Ya, kau memang seorang yang bijaksana. Kau menyebut suatu nama yang memang pernah aku kenal. Karena itu aku menjadi ragu-ragu. Tetapi aku memang sudah menduga bahwa yang datang pasti ada hubungan atau sangkut pautnya dengan orang yang bernama Soto. Ternyata yang datang adalah muridnya yang terkasih." Sumbekar tersenyum. Tetapi tiba-tiba Mahesa Agni mengerutkan keningnya. "Apakah ada sesuatu yang akan kau sampaikan, sesuatu yang mendesak?" Sumbekar menggelengkan kepalanya. "Tidak, Kakang. Tidak ada sesuatu yang mendesak." "Kalau begitu baiklah. Kita tidak usah berbicara tentang keperluanmu dahulu. Kau bermalam di sini." "Tentu, Kakang. Aku tidak mempunyai keluarga lain di sini. Tetapi seperti aku datang, maka besok sebelum siang, aku akan sudah meninggalkan rumah ini. Tidak sepantasnya seorang juru taman Singasari berada di rumah ini sebagai seorang tamu." Mahesa Agni tersenyum setelah mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing. Maka katanya, "Rumah ini adalah rumah yang besar dan dilayani oleh orang-orang yang sudah berpengalaman melayani pembesar pemerintahan di Kediri. Rumah ini adalah rumah yang paling besar di luar istana raja dan istana kepatihan. Rumah ini adalah istana Ratu Angoboyo pada suatu zaman pemerintahan sebelum Tuanku Sri Baginda Kertajaya. Tetapi beberapa lama, istana ini pernah kosong, sehingga ketika aku masuk ke dalamnya, rasa-rasanya aku memasuki sebuah kuburan." Sumbekar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Rumah ini memang besar sekali. Aku menjadi bingung karenanya. Pantaslah kalau rumah ini pernah menjadi istana Ratu Angoboyo. Bangsal yang besar di belakang gandok kiri dan kanan yang dibatasi oleh longkangan-longkangan yang luas. Pohon sawo kecik yang rindang dan pendopo yang besar dengan tiang dan umpak berukir. 2 orang prajurit di regol depan dan beberapa orang di gandok kulon beserta beberapa orang pelayan dalam semakin meyakinkan bahwa sebenarnya lah aku berada di dalam istana Ratu Angoboyo. Tetapi semuanya ini bagaikan sebuah sangkar yang menjemukan bagiku," desis Mahesa Agni. "Kadang-kadang aku menjadi rindu kepada padang dan sawah di Panawijen. Bahkan baru terasa kini kebebasan yang segar apabila kita berkeliaran di padang karautan, di sendang buatan yang manis, atau berkejaran dengan binatang buruan. Itu pula lah agaknya bahwa Sri Rajasa terlampau sering pergi berburu.
Kadang-kadang dengan para pengiring yang lengkap, tetapi kadang-kadang hanya beberapa orang pengawal pilihan. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi, berkata Sumekar, karena di dalam istana Singasari ada Ken Dedes dan Ken Umang, maka Sri Rajasa masih selalu kembali ke istana pula. Ah, Mahisa Agni tersenyum. Istana ini pasti akan terasa kering. Apakah sampai pada saat akhir, Kakang Mahisa Agni akan tetap seorang diri? Ah, kita akan berbicara tentang masalah yang lain. Baik, baik. Apakah aku boleh mengatakan maksud kedatanganku sekarang? Nanti sajalah, kau dapat mandi dahulu. Kau adalah tamuku. Nanti malam kita punya banyak waktu. Meskipun besok pagi-pagi kau akan meninggalkan rumah ini. Aku tahu bahwa hal itu memang harus kau lakukan. Meskipun bukan maksudku untuk mengusirmu. Sumekar tersenyum. Agaknya Mahisa Agni pun menyadari bahaya yang dapat timbul apabila seseorang dapat menyampaikan kepada Sri Rajasa bahwa Sumekar, seorang juru taman, telah datang menjadi tamu Mahisa Agni di Kediri. Iya, jawab Sumekar. Besok pagi-pagi benar. Sekarang kalau kau ingin membersihkan dirimu, pergilah ke Pakiwan. Di manakah Pakiwan itu? Meskipun aku seorang hamba istana, tetapi aku jarang sekali masuk ke dalam, apalagi sampai ke bagian yang paling belakang. Karena aku seorang juru taman yang pekerjaanku setiap hari di petamanan. Berbeda dengan seorang prajurit pengawal istana, seorang pelayan dalam, atau hamba-hamba istana yang tugasnya di dalam istana, seperti juru panebah. Mahisa Agni tertawa. Jawabnya, jangan sakit hati kalau aku tidak dapat mengantarkan kau. Sebenarnya aku ingin berbuat demikian, tetapi hal itu akan menimbulkan pertanyaan pada pelayan-pelayan dalam dan para hamba yang lain. Jadi aku harus mencari sendiri? Tidak, aku terpaksa bertepuk 3 kali. Seorang pelayan akan masuk dan aku akan menyuruhnya mengantarkan kau. Sumekar mengerutkan keningnya, namun ia kemudian tersenyum sambil berkata, "Iya, aku lupa bahwa aku berhadapan dengan wakil Sri Paduka Maharaja Singasari. Bersikaplah sebagai seorang tamu di dalam istana ini, bukan seorang juru taman. Aku cemas bahwa besok demikian kau terbangun, kau akan turun ke halaman dan menyiangi pepohonan." Keduanya pun tertawa. Sumekar pun kemudian pergi ke Pakiwan, diantar oleh seorang pelayan yang datang ketika Mahisa Agni bertepuk 3 kali. "Kau benar-benar seorang wakil raja, Kakang," desis Sumekar. Mahisa Agni hanya tersenyum saja. Terasa alangkah sejuknya air di Pakiwan istana Ratu Angoboyo yang kini dihuni oleh Mahisa Agni. Apalagi setelah sehari-harian Sumekar berpacu di atas punggung kuda dari Panawijen, seolah-olah tidak berhenti sama sekali sejak fajar menyingsing. Setelah makan malam dan berkelakar sejenak, maka mulailah Sumekar menyatakan maksud kedatangannya. "Aku telah minta izin sepekan kepada pemimpin juru taman untuk pulang ke padukuhanku. Tetapi aku telah mempergunakan waktu itu untuk melawat ke Kediri, agar aku dapat menyampaikan cerita tentang Tuanku Putra Mahkota kepada Kakang Mahisa Agni. Apakah ada sesuatu yang menyimpang
pada tuanku Pangeran Pati? Bertanya Mahisa Agni. Tidak, semua berjalan dengan wajar dan baik. Tuanku Putra Mahkota masih dapat melakukan peranannya dengan baik. Seandainya di dalam istana Singasari dibentuk sebuah kelompok penari, maka tuanku Pangeran Pati pasti akan dapat berperan dengan bagus sekali. Maksudmu, ia dapat memainkan lakon yang betapapun sulitnya? Mahisa Agni mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum. Katanya, aku hampir menjadi bingung. Apakah hubungannya antara Putra Mahkota dan sekelompok penari? Tetapi akhirnya aku mengerti juga. Sumekar pun tersenyum pula, lalu dilanjutkannya ceritanya. Betapapun berat peranan yang harus dibawakan, memang kadang-kadang tuanku Anusapati hampir tidak dapat lagi menahan hati. Untunglah bahwa sampai saat ini semuanya masih tetap merupakan suatu rahasia bagi Sri Rajasa. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Mudah-mudahan Anusapati dapat selamat sampai ke Singgasana. Bukan niat kami berbuat jahat. Bukan maksud kami untuk menumbangkan kekuasaan yang ada sekarang. Tetapi kami ingin yang bakal datang tidak memburamkan tahta Singasari. Lebih dari itu, tahta Singasari akan jatuh ke tangan orang yang memang berhak atasnya. Keturunan Ken Dedes, bukan keturunan Ken Umang. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, begitu pula lah yang dikatakannya. Siapa? Siapa yang berkata begitu juga? Oh, aku masih belum mengatakan bahwa aku telah bertemu dengan seseorang. Mahisa Agni memandang dengan wajah penuh pertanyaan di sorot matanya. Aku bertemu dengan seseorang yang pernah memegang jabatan penting di zaman Tumapel. Siapa? Panglima pengawal istana. Witantra maksudmu? Iya. Di mana? Witantra sengaja menemui aku. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Sementara itu, Sumekar pun segera bercerita tentang bekas panglima pasukan pengawal Akuwu Tunggul Ametung itu. Diceritakannya pula bagaimana ia menemui Anusapati di jurang yang terasing, tempat Putra Mahkota melatih diri, dan bahkan Witantra telah memancing benturan antara dua kekuatan yang dahsyat itu. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, tetapi aku yakin maksudnya pun baik pula. Aku juga mengharap demikian. Tetapi karena aku belum begitu mengenalnya, maka aku memerlukan menemui Kakang Mahisa Agni untuk meyakinkannya. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, aku kira Witantra ingin melihat seberapa jauh Anusapati mendalami ilmunya. Bukankah dengan demikian, Anusapati akan mendapat kesempatan untuk menambah pengalamannya? Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan Mahisa Agni, dan bahkan Putra Mahkota pun berpendapat demikian. Tetapi apa yang ada di balik keinginannya untuk mengetahui tingkat ilmu Putra Mahkota itu? Dan apabila ia berusaha memperkaya pengalaman Putra Mahkota, apakah pamrihnya? Meskipun pertanyaan-pertanyaan itu tidak diucapkan, namun Mahisa Agni seakan-akan dapat menangkap dari siratan pandangan mata Sumekar. Karena itu, maka katanya, Adi Sumekar, aku tidak tahu pasti apa yang ada di dalam hati seseorang. Tetapi aku kira Witantra sama sekali tidak bermaksud jelek. Ia tidak ingin sekedar mendorong pertentangan, atau katakanlah hubungan yang kurang sewajarnya antara Putra Mahkota dan Sri Rajasa.
Meskipun Witantra banyak mengetahui mengenai latar belakang kehidupan Sri Rajasa di masa mudanya dan usahanya untuk mendapatkan kedudukannya yang sekarang, tetapi Witantra tidak akan mengguncang kebesaran Singasari sekarang. Hal itu disadarinya tidak akan ada gunanya. Bahkan Witantra sebagai seorang pejuang di masa mudanya pasti ingin melihat Singasari semakin berkembang. Tetapi sudah tentu Witantra tidak ingin pemerintahan Singasari itu jatuh ke tangan keturunan Ken Umang. Witantra adalah saudara iparnya yang mengetahui banyak tentang perempuan yang bernama Ken Umang itu. Perempuan yang jantung dan hatinya dibakar oleh ketamakan dan nafsu lahiriah yang sangat berlebih-lebihan, bahkan segala macam nafsu. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi, katanya, kesimpulan dari pendapat Kakang Mahesa Agni adalah bahwa Kakang Mahesa Agni tidak berkeberatan sama sekali atas kehadiran Witantra di hari-hari mendatang dalam kehidupan putra mahkota. Ya, aku tidak berkeberatan sama sekali. Aku justru berharap putra mahkota akan menjadi semakin mantap dan akan menjadi putra mahkota yang penuh dengan bekal yang akan bermanfaat bagi masa depannya. Bahkan, Witantra bukan sekedar seseorang yang berilmu mumpuni, tetapi ia juga memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam ilmu pemerintahan. Bawalah Pangeran Pati itu kepada suatu keadaan yang sejauh-jauhnya yang dapat dicapainya. Jangan disangka bahwa Toh Joyo pun tidak mendapat bermacam-macam ilmu sebelum pada suatu saat ia akan diperbandingkan dengan Anusapati, langsung atau tidak langsung. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Mudah-mudahan pada saatnya Anusapati dapat mempersiapkan dirinya, berkata Mahesa Agni lebih lanjut. Kumpulan dari pengetahuan atas ilmu yang mantap, Aji Gundala Sosro, Kalabama dan Bajrapati akan dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu dasarnya. Gundala Sosro, asal Anusapati mendapat tuntunan yang terarah, ia tidak akan ditelan oleh benturan yang tidak mapan dari kedua ilmu itu, dan bahkan mungkin ilmu-ilmu yang lain kelak. Sumekar masih juga mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kini ia sudah mendapat pegangan. Ia menjadi semakin yakin bahwa memang Witantra adalah seorang pejuang yang tidak diombang-ambingkan oleh perasaan dan sikap pribadi. Ia hanya mendambakan suatu negeri yang makmur dan berarti bagi rakyatnya. Karena itu, betapapun juga ia mempunyai persoalan pribadi, namun ia tidak mau mengguncang Singasari yang sedang mendaki ke puncak kejayaannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.